Bapak di kelas ya. Siap. Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Permisi, Pak. Baik. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ini semua sehat ya? Sedia semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya salah satu orang memandu kita untuk berdoa supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Satu orang bisa mandu kita kan? Seperti itu. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau telah menjaga kami dari perjalanan rumah hingga sampai ke sekolah ini dengan keadaan yang selamat. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon turunkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang disampaikan oleh guru kami pada hari ini menjadi bekal untuk masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai absen dulu ya. Mia Boma, Hadir Pak. Liana Nuka, Hadir Pak. Misti Babi, hadir Pak. Ernest Kamole, Hadir Pak. Ella Matarau, Hadir Pak. Jerukei, Hadir Pak. hadir semua ini hadir. Ya Pak. Adakah yang masih ingat kita punya pertemuan kali lalu? Ada Pak tentang aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang ini. Itu bagaimana saja tuh pelajaran minggu lalu itu? Kira-kira ada yang mereka dapatkan dari Pak apa sih? Sebagai pribadi yang unik tuh kita harus merawat, menjaga apa yang Tuhan berikan. Dari pembelajaran yang lalu sudah disampaikan oleh adik Api sudah benar. Sekarang kita memasuki pembelajaran di pertemuan yang berikut. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sempat singgung. Nah, mungkin ada yang masih ingat kita pertemuan di hari ini kita bahas tentang apa materinya? Cara hidup murid Yesus. Cara hidup murid Yesus. Benar tuh. Kira-kira menurut adik-adik mereka cara hidup murid Yesus seperti apa? Kira-kira apa yang adik-adik mereka mengerti dan pahami tentang cara-cara hidup murid Yesus? Berkumpul bersama, melakukan hal yang baik, berdoa. Baik anak-anak, di sini apa yang disampaikan oleh adik-adik mereka tadi itu sudah termasuk dalam cara hidup murid-murid Yesus. Nah, jadi di saat Yesus meninggalkan murid-muridnya dan Yesus pergi ke surga, di situ para murid Yesus mulai meningkatkan mereka punya kehidupan dengan berkumpul bersama, berdoa bersama, dan memecahkan roti secara bersama-sama. Seperti yang kita lihat sekarang, kita memecahkan
kita berdoa bersama di gereja. Nah, kita berdoa bersama di gereja, kita juga mengikuti perayaan Ekaristi dan juga sama-sama menyaksikan pastor mereka membacakan kosti, lalu kita sambut. Semua sudah sambut baru belum? Sudah. Sudah toh? Nah, maka dari itu cara murid hidup Yesus ini coba kita semua merefleksikan kembali, kira-kira kita punya lingkungan tempat tinggal, kita punya daerah, basis KBG, nah itu mereka punya cara hidup itu tuh apakah sudah sama seperti cara hidup murid Yesus atau belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah bagaimana saja itu tuh? Itu tuh macam apa, mereka berdoa di KBG. Seperti itu, Pak. Kalau dari teman-teman yang lain, ada yang mungkin versinya berbeda, mungkin. Kalau di saya punya lingkungan itu memang ada doa bersama, tapi ada umat yang tidak ikut itu, Bapak. Tidak ikut doa bersama. Seperti itu. Jadi di setiap KBG dan juga lingkungan tempat tinggal kita masing-masing itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ada yang terlibat aktif, ada yang tidak aktif, ada yang sama bersama-sama dalam lingkungan memecahkan roti bersama, ada yang berkumpul berdoa bersama, ada yang tidak, bahkan ada yang lingkungannya tidak sama sekali. Nah, maka dari itu tugas dari kita sebagai umat yang beriman kepada ajaran Yesus Kristus, kita harus menyadarkan orang tua kita, menyadarkan bapak mama kita, menyadarkan saudara-saudara kita yang hidup di lingkungan di KBG kita sesama umat Kristen Katolik agar bisa terlibat lebih proaktif lagi dalam kegiatan rohani yang ada di KBG. Nah, dari situ kita juga bisa melihat kita manusia kira-kira saling membutuhkan karena kita adalah manusia hidup di kehidupan yang sosial, makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan dasar, kita juga menjalani relasi dengan sesamanya. Nah, relasi yang kita bangun itu ada di KBG lingkungan. Bisa kita berkumpul, berdoa bersama, itu kita sudah membangun komunikasi yang baik bersama KBG, bersama-sama umat lingkungan. Tapi ingat, kita di saat hari juga kita jangan hanya duduk diam, kita juga harus terlibat seperti membaca kita cuci atau nyanyi, kita juga harus bersuara. Nah, yang berikutnya kita juga melihat kita memiliki kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas. Nah, kelompok dan komunitas itu sudah mencakup dalam lingkungan KBG kita tadi. Nah, demikian juga halnya dengan para murid Yesus. Para murid Yesus juga membentuk sebuah kelompok untuk mengajarkan ajaran-ajaran Kristiani. Mereka bersama-sama meneruskan apa yang difirmankan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga mereka membentuk persekutuan untuk beriman yang disebut gereja. Nah, sekarang kita setiap hari minggu kan kita pergi ke gereja. Kira-kira setiap hari minggu ada yang mereka pergi ke gereja tidak? Pergi. Minggu kemarin ada yang pergi tidak? Pergi semua. Yakin? Kira-kira di minggu kemarin Injil apa yang dibacakan pada saat doa? Mana ini? Jawab Pak, kalau anak-anak mereka dengar bisa khotbah itu, kira-kira poin penting yang disampaikan oleh orang mereka itu apa? Lupa Pak. Pak curiga kalau semua duduk di luar ini dan duduk di depan ini ya? Duduk dalam, tapi Ribut. Nah, jadi harapan Bapak kali berikut jangan begitu lagi. Nanti Bapak akan periksa terus setiap minggu. Ya Pak. Ya Pak. Jadi ingat setiap hari minggu harus pergi ke gereja. Nanti tulis bacaan hari ini, isi khotbah hari ini dan minta tantangan dari Romo.
Iya, Pak. Minggu depan topik saya Ya, satu Pak. tugas itu tuh. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kita akan melakukan pengamatan yang telah kita lakukan tadi. Nah, jadi tadi teman-teman anak-anak mereka sudah melakukan pengamatan di universitas masing-masing. Ada yang aktif, ada yang tidak. Maka dari itu semua baca kitab suci tidak? Nah, Bapak meminta agar kita semua membacakan kitab suci di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Oh, mau pinjam? Kasih panggung. Nah, karena anak Novi yang punya lebih dulu, anaknya yang punya lebih dulu, maka anaknya yang baca lebih dulu. Di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Nah, satu orang satu ayat ya, sampai selesai. Atau bagaimana? Semua baca sama-sama? Iya, Pak. Nah, 32 sampai 30. kalau gitu semua baca sama-sama ya. Ya, Pak. Anak Afin ada kitab tidak? Tidak apa-apa, Pak. Minggu lalu Pak sudah sampaikan loh. Lupa, Pak. Semua baca Su. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sudah. Nah, sekarang semua coba baca di bacaan yang berikut di Kisah Para Rasul, tapi bab 2. Di bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu A few moments later. Dari dua bacaan ini kita mengamati tentang kehidupan jemaat perdana. Nah, pada kehidupan jemaat perdana di sini kita akan membentuk dua kelompok. Nah, dari dua kelompok ini kita akan melakukan diskusi. Nah, kelompok satu kelompoknya Apim bersama kawan-kawan, dan juga kelompok dua dipimpin oleh Nia bersama teman-teman. Nah, jadi kelompok yang pertama mengamati bagaimana cara hidup yang dikembangkan dalam persekutuan jemaat perdana tersebut. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, kira-kira hal-hal apa saja yang adik-adik mereka temukan dalam kitab suci tetapi belum nampak dalam kehidupan umat di lingkungan stasi basis seperti yang sudah adik-adik mereka amati. Maka dari itu, Bapak kasih waktu sekurang-kurangnya 15 menit agar anak-anak mereka bisa mengerjakan secara baik dan juga benar. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Maka dari itu, waktu dan kesempatan Bapak persilakan kepada anak-anak untuk mengerjakan. ya Pak.
A few moments later. Baik anak-anak, sudah habis tak? Sudah, Pak. Tepat waktu ngeri. Maka dari itu, saya minta masing-masing kelompok untuk maju dan menyampaikan kira-kira hasil diskusi teman adik-adik mereka itu seperti apa. Maka dari itu saya minta dari kelompok 2. Kita dari kelompok 2 lebih dulu. Kita dari belakang. Selamat pagi Pak, sampai teman-teman. Sampai Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kami. Jadi Pak di sini dari tadi Pak kan sudah sampaikan kalau dari ayat Kisah Rasul 4 sampai berapa teman-teman? 32 sampai 37. Tidak yang satu-satunya. Empat. Ayat 41 Itu saya temukan di ayat yang ke-42 itu berbunyi mereka berkumpul di dalam pengajaran kasih dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tapi yang di sini saya temukan kalau saya mau mereka pergi ke KBG itu mereka selalu berdoa, tapi kalau saya mau sampai di rumah itu sama sudah mati-mati. Padahal di sana pun mereka ingin berdoa. Tapi yang saya temukan saat mama pun setelah dia pulang rumah dan kalau ada yang mau dengar dia mati saya beri suruh. Seperti begitu yang saya temukan. Kira-kira tanggapan dari teman-teman yang lain bagaimana dari kisah pengalaman dari temannya ini? Saya Pak. Ya bagaimana tuh teman Jadi Ernest? apa? Mamanya temannya tidak mencerminkan cara hidup murid Yesus karena dia pulang doa langsung masuk. Nah itu kira-kira bagaimana tuh? Apa yang harus dilakukan dari kita sebagai anaknya yang menegur mama bahwa apa kalau pulang berdoa itu tidak boleh maki. Anak juga aja kalau melawan supaya mama jangan marah-marah kan. Begitu karena kita pulang doa itu kita membawakan warta kabar gembira dari Tuhan Pak. Begitu Pak. Nah jadi dengar tuh anaknya. Nah, jadi nanti pulang kalau bisa sama mama pulang dari sembahyang KBG terus ya mama baik-baik lagi langsung ngomong saja, Mama apa kalau menurut ajaran dari kita punya Tuhan kita penting menghadap Dia di dalam sembahyang basis bersama, kita tidak boleh maki-maki. Kalau kita maki-maki nanti Tuhan marah kita akan masuk dalam dosa lagi, dan itu sama saja apa yang kita doakan tadi bersama dengan umat yang lainnya di KBG itu sama saja tidak akan tersampaikan kepada Tuhan. Begitu adanya. Jadi sekarang adanya kembali ke tempat duduk. Semua berikan aplaus yang meriah untuk Nah sekarang dari kelompok 1. Nah, kira-kira dari kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan hasil dari diskusi? Oke, ada Ernest. Kita berikan semangat dulu Kak, kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Kak, dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi berikut dua yang berusaha disampaikan. Nah di sini yang kami temukan dari yang dikembangkan dalam persekutuan itu di ayat 42 mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu di ayat ke-44 itu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat 45 menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang berikut di ayat 46 itu mereka memecahkan roti dulu masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan bumi hati. Lalu yang nomor kedua yang tidak kami
temukan di kain lingkungan itu kalau dulu itu selalu ada doa bersama. Nah, itu semua umat terlibat. Tapi zaman sekarang mungkin karena HP juga Pak, jadi umat itu jarang terlibat itu dalam doa bersama. Seperti itu. Terima kasih kepada anak Ernest yang sudah mewakili kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Kalau tidak ada tanggapan dari teman-teman yang lain, anak Ernest bisa kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Dari kedua bacaan yang tadi sudah kita bacakan bersama, dan juga hasil diskusi yang sudah kita diskusi bersama tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu kita adalah makhluk sosial. Yang dalam arti, di dalam kita kehidupan bermasyarakat, di saat kita berada di KPG bersama, di situ kita saling menolong, saling membantu, saling berbagi, saling memecahkan roti seperti yang di dalam kitab suci, saling berdoa bersama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi semua kehidupan kita punya bermasyarakat, kita saling membutuhkan. Karena apa yang kita tidak punya bisa kita dapatkan di orang lain. Apa yang orang lain tidak punya bisa kita berikan apa yang kita punya. Nah, itu arti dari kisah kehidupan kita bermasyarakat dan juga mengimani ajaran dari Yesus Kristus. Nah, dari cara kehidupan umat jemaat perdana ini, kita bisa belajar, kita bisa melihat mereka punya pengalaman yang selama ini mereka memecahkan roti bersama. Kita juga harus menerapkan juga di kita punya kehidupan bermasyarakat umat beragama. Nah, maka dari itu kita sebagai murid-murid Yesus, jadi muka-muka ini kita sebagai murid-murid Yesus semua. Nah, kita harus mengimani dalam ajaran Kristus, yaitu mengenai persaudaraan, sehati, sejiwa, dalam satu kepunyaan bersama. Jadi kita jangan kikir-kikir, kita harus saling berbagi. Nah, itu udah punya poin kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang belum mengerti? Sudah, Pak. Paham semua, Me? Sudah, Pak. Nah, jadi minggu depan Bapak akan tes lagi. Ya, Pak. Jadi pulang tuh harus belajar apa yang sudah Bapak sampaikan di hari ini. Nah, karena berikut les apa nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dengan pas apa tuh? Kalian. Oh, varian. Nah, tapi sebelum kita pulang, dari tadi Bapak lihat kita muka semua ngantuk semua. Nah, kita semua berdiri dan sebelum berdoa kita menyanyikan sebuah lagu. Nah, kita ala-ala kami ya. Jadi sebelum itu kita nyanyi lagu yang ada yang belum tahu kan? Sudah tahu semua, Pak. Nah, maka dari itu satu orang pimpin kita dalam lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, Yesus amat cinta pada saya. Oh, girangkan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jadi Ernest langsung pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria yang berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu
waktu kami mati. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang. Jadi semua persiapkan diri untuk les yang berikutnya. Ya. Pak minta Pak punya kita tadi. Oh, makasih Pak. Kita tertarik. Ya Pak. Hati-hati dong. Permisi, Pak. Ya masuk. Oh Bapak Principal ada panggil. Oke baik. Sebentar. Terima kasih ya. Silakan masuk. Selamat siang, Bu. Ini tadi ada penyampaian dari murid. Kalau Bapak ada panggil saya. Jadi Bapak Santus Kenato, saya kemarin melakukan pengawasannya di kelasnya Bapak, dan saya menemukan ada beberapa kegiatan atau masukan dari saya untuk Pak ya, evaluasi yang harus saya sampaikan kepada Bapak sehingga pembelajaran dari Bapak lebih baik lagi. Untuk evaluasi, proses belajar mengajar yang Bapak laksanakan sudah bagus, sangat baik ya, yakni melibatkan dengan semua siswa ya, dan artinya bahwa siswa juga aktif dalam tugas sudah baik, sangat bagus, strateginya juga sangat bagus ya Pak ya. Tadi saya juga melihat bahwa ada beberapa siswa yang aktif, sangat Bapak cara mengajar juga sangat kreatif ya. Bagus sekali menggunakan PowerPoint tadi. Secara keseluruhan saya mengapresiasi cara Bapak mengelola kelas. Penyampaian materinya juga sudah jelas dan interaktif. Ada sedikit masukan dari saya yang tadi mungkin bisa anak-anak bisa diberikan tugas ya. Yang terakhir itu harus diberikan tugas sehingga anak-anak kembali ke rumah bisa belajar ya, bisa belajar karena memang sekarang ini kan anak-anak lebih sibuk di HP bermain game. Mungkin saja Bapak bisa mengambil suatu cara bagaimana supaya bisa belajar. Ya, bisa aja Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Permisi Bapak.